Halo para pemirsa setia. Hari ini kita membahas berita yang akan mengguncang lanskap kebijakan perdagangan global, khususnya di Amerika Serikat. Mahkamah Agung Amerika Serikat telah mengeluarkan putusan monumental yang berpotensi mengubah arah perang dagang dan menimbulkan konsekuensi finansial yang sangat besar. Pada 20 Februari tahun 2026, Mahkamah Agung memutuskan bahwa tarif impor yang diberlakukan sepihak oleh mantan Presiden Donald Trump dinyatakan melanggar hukum. Putusan ini berpotensi memicu kewajiban pengembalian dana atau refund yang diperkirakan mencapai hampir 3.000 triliun rupiah kepada para importir. Ini adalah salah satu risiko fiskal terbesar yang pernah dihadapi dalam kebijakan perdagangan Amerika Serikat dalam beberapa tahun terakhir. Inti putusan Mahkamah Agung ini terletak pada penggunaan andeng gendang darurat bernama International Emergency Economic Powers Act atau 11 IEEPA oleh pemerintahan Trump. Selama ini, IEEPA secara tradisional digunakan untuk merespons keadaan darurat nasional yang genting seperti sanksi atau ancaman terorisme. Namun, Donald Trump tercatat sebagai presiden pertama yang berani menggunakan dasar hukum darurat ini untuk memberlakukan tarif tanpa persetujuan Kongres, sebuah tindakan yang kini dinyatakan tidak konstitusional dan melampaui batas kewenangan eksekutif. Konsekuensi finansial dari putusan ini sungguh sangat besar. Menurut estimasi Penn Wharton Budget Model, pemerintah AS berpotensi menghadapi kewajiban pengembalian dana lebih dari 175 miliar dolar AS. Angka ini, jika dikonversi ke mata uang rupiah, setara dengan sekitar 2.950 triliun rupiah. Data dari US Customs and Border Protection per Desember tahun 2025 mencatat bahwa tarif yang terkumpul telah mencapai 133,5 miliar dolar Amerika Serikat. Jumlah tersebut terus bertambah hingga putusan Mahkamah Agung dibacakan. Besaran potensi refund ini menempatkan keputusan ini sebagai isu fiskal yang sangat serius. Meskipun Mahkamah Agung telah menyatakan tarif tersebut melanggar hukum, mekanisme pengembalian dana secara eksplisit belum dijelaskan dalam putusan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran serius mengenai potensi kekacauan dan kompleksitas dalam proses refund. Hakim Agung Brett Kavanaugh dalam pendapat berbeda menyoroti potensi masalah administratif dan hukum yang rumit. Salah satu tantangan utama adalah kenyataan bahwa sebagian besar importir kemungkinan besar sudah membebankan biaya tarif ini kepada konsumen. Pertanyaannya kemudian, siapa sebenarnya yang berhak menerima pengembalian dana tersebut? Importir yang membayar di muka atau konsumen yang menanggung beban? Secara ekonomi, putusan ini memiliki implikasi yang luas. Brian LeBlanc, ekonom senior di PNC Financial Services, memperkirakan tarif berbasis nanti, IPA, mencakup 60% dari total tarif. Jika tarif-tarif ini dihapuskan, rata-rata tarif efektif AS diperkirakan akan turun dari sekitar 9,5% menjadi sekitar 5%. Penurunan signifikan ini tentu akan memengaruhi harga barang impor, daya saing industri domestik, dan dinamika perdagangan global. Namun, ada kemungkinan bahwa pemerintahan Trump atau pemerintahan mendatang akan mencari dasar hukum lain untuk menggantikan pendapatan tarif yang hilang. Selain aspek keuangan yang masif, putusan ini juga menimbulkan ketidakpastian terhadap kesepakatan dagang yang sebelumnya diklaim difasilitasi oleh tarif tersebut. Banyak kesepakatan perdagangan yang dilakukan pemerintahan Trump saat itu menggunakan tarif sebagai alat tawar-menawar. Dengan dinyatakan tidak sahnya dasar hukum tarif, validitas dan fondasi dari kesepakatan ini bisa dipertanyakan. Ini menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Agung tidak hanya berdampak pada aspek fiskal dan hukum, tetapi juga pada arsitektur kebijakan perdagangan Amerika Serikat, dan bahkan mungkin pada hubungan dagang internasionalnya, membuka babak baru yang penuh tantangan dan peluang. Potensi pengembalian dana hampir 3.000 triliun rupiah menjadikan putusan ini sebagai salah satu risiko fiskal terbesar yang pernah terjadi. Angka ini sangat besar dan dapat memberikan tekanan signifikan pada anggaran federal Amerika Serikat, serta memengaruhi proyeksi defisit
dan utang nasional. Keputusan Mahkamah Agung ini secara fundamental bisa mengubah arah perang dagang Amerika Serikat. Ini dapat memaksa Amerika Serikat untuk mengadopsi strategi perdagangan yang berbeda, yang lebih mengandalkan diplomasi dan negosiasi multilateral. Putusan ini secara resmi menandai dimulainya babak baru dalam kebijakan perdagangan Amerika Serikat. Ini kemungkinan akan mengarah pada pengawasan yang lebih ketat terhadap kekuasaan eksekutif dalam hal perdagangan, peningkatan peran Kongres, dan dorongan untuk kebijakan perdagangan yang lebih berbasis konsensus dan transparan. Ini juga akan memengaruhi hubungan Amerika Serikat dengan mitra dagang utamanya. Pada akhirnya, keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Dapatkan informasi mendalam dan analisis akurat untuk setiap keputusan Anda.